Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillah ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ni'amihi allati la tu'addu wa la tuhsa, wa ashkuruhu ala ata'ihi wa fadilati la tabra. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, syahadatan tunji qailaha min naril lazza, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu an-nabiyyul mustafa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi dhawil fadli wan nuha. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna yawmakum hadha yawmu 'idin wa sururin wa yawmu bahjatin wa huburin, 'azzamallahu qadrahu wa syarrafahu. Hadha yawmu batalallahu Ibrahim al-Khalil haitsu amarahu bidhabhi Ismail, famtathala amra rabbih ta'i'an wa kharaja bi'idnihi musari'an, falamma aslama wa tallahu lil jabini wa nadainahu ayya Ibrahim qad sadaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin, wa jaa'a Jibrilu minal jannati bil kabshi alladhi qarrabahu Habil, fadhabahu Ibrahimul Khalil fida'a waladihi Ismail. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Idul Adha 1444 Hijriah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang cerah ini, marilah kita panjatkan segala puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan kesehatan, kekuatan serta kenikmatan sehingga kita dapat hadir di tempat ini untuk senantiasa menunaikan salah satu ibadah yang diperintahkan kepada kita sambil mengumandangkan kalimat-kalimat yang agung, yakni kalimat takbir dan tahmid, yang semuanya itu kita tujukan kepada keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberi petunjuk-petunjuk yang benar kepada kita, yang dapat dijadikan pedoman hidup untuk senantiasa mencapai kebahagiaan hidup, bagi baik kehidupan di dunia maupun juga kehidupan di akhirat kelak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hari ini kita kembali menjadi saksi betapa luasnya kasih sayang Allah Azza wa Jalla kepada kita semua. Pagi hari ini kita kembali merasakan betapa besarnya nikmat dan rahmat ampunannya untuk kita semua. Dosa demi dosa kita kerjakan nyaris sepanjang hari. Perintah demi perintahnya hampir kita abaikan setiap saat. Tapi lihatlah, Allah Ta'ala yang Maha Kasih itu tidak pernah bosan memberikan kesempatan demi kesempatan kepada kita untuk senantiasa bertaubat dan juga kembali kepadanya. Dan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Penyayang itu tidak pernah menutup pintu ampunannya yang luas kepada kita semuanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
berbicara hari raya Idul Adha, maka kita semua akan diingatkan kembali dengan kisah tentang sebuah keluarga mulia yang diabadikan oleh Allah Ta'ala untuk peradaban manusia, yakni kisah keluarga Ibrahim alaihi salatu wassalam. Melalui kisah keluarga Ibrahim alaihi salatu wassalam itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menunjukkan kepada kita betapa pentingnya posisi keluarga dalam membangun sebuah peradaban yang besar, betapa pentingnya sebuah keluarga dalam membangun sebuah masyarakat yang bahagia dan sejahtera. Tidak hanya bahagia dan sejahtera di dunia, melainkan juga bahagia dan sejahtera kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sebuah masyarakat tidak akan bisa menjadi bahagia dan sejahtera jika masyarakat itu gagal di dalam membangun keluarga-keluarga kecil yang ada di dalamnya. Dan jika kita berbicara tentang keluarga, maka itu artinya kita juga akan berbicara tentang salah satu unsur terpenting dalam sebuah keluarga yang bernama anak. Dalam kisah Ibrahim, dalam kisah keluarga Ibrahim alaihi salatu wassalam, sang anak itu diperankan oleh sosok Nabiullah Ismail alaihi salatu wassalam. Inilah sosok anak teladan sepanjang zaman yang kemudian diangkat menjadi seorang nabi oleh Allah Azza wa Jalla. Bahkan yang luar biasanya lagi adalah melalui keturunan Ismail alaihi salatu wassalam inilah kemudian lahir sosok nabi dan juga seorang rasul paling mulia sepanjang sejarah manusia bahkan alam semesta, yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kira hampir semua dari kita mengikuti perkembangan media sosial saat ini. Bila kita melihat kondisi kenakalan anak-anak remaja saat ini, mulai dari anak-anak remaja yang bergabung dalam geng-geng motor dan akhirnya mulai berani melakukan tindakan-tindakan anarkis yang tidak pernah diduga sebelumnya. Kita semua juga nyaris menyaksikan setiap hari di sudut-sudut jalan raya bagaimana anak-anak remaja bangsa kita dieksploitasi dan diperalat menjadi anak-anak jalanan, menjadi anak-anak yang senantiasa mengemis dan meminta-minta sambil menghisap lem dari balik bajunya yang sudah lusuh dan juga kotor. Dan saya kira juga kita tahu beberapa hasil survei mutakhir yang menunjukkan bagaimana jumlah ABG yang hamil di luar nikah terus meningkat dan semakin meningkat dalam jumlah yang sangat memprihatinkan. Dan itu semua hadirin barulah segelintir masalah dan problem anak-anak remaja di masa kini. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, harus kita akui dengan jujur bahwa salah satu penyebab utama terjadinya ini semua adalah peranan kita sebagai orang tua itu sendiri. Tidak sedikit orang tua yang terjebak dalam dua sikap ekstrim yang saling bertolak belakang. Sikap yang memanjakan yang terlalu berlebihan dan juga sikap pengabaian yang sehingga menelantarkan anak-anak kita yang tentunya masih butuh perhatian dari kita sebagai orang tua. Ada orang tua yang menganggap bahwa kasih sayang kepada anak itu harus ditunjukkan dengan pemberian dan pemenuhan segala keinginannya. Bahkan ada juga orang tua yang memanjakan anaknya dengan segala fasilitas mewahnya untuk mengangkat gengsinya sendiri sebagai orang tua. Pada sisi lain, tidak sedikit orang tua yang tidak peduli terhadap anak-anaknya atau bahkan juga menunjukkan kepedulian dengan melakukan kekerasan demi kekerasan kepada anaknya. Oleh karena itu hadirin, di hari yang penuh berkah ini,
marilah kita sama-sama berhenti sejenak, membuka hati kita untuk sejenak belajar daripada ayahanda para nabi dan juga rasul, yakni sosok Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Belajar tentang betapa pentingnya nilai keluarga dalam bingkai rumah tangga yang harmonis. Dan dari Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam juga kita belajar tentang betapa pentingnya nilai seorang anak bagi orang tuanya, bukan hanya di dunia, akan tetapi yang menyelamatkan kita di akhirat kelak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran pertama dari kisah Ibrahim alaihi salatu wassalam yang bisa kita ambil hikmahnya adalah bahwa untuk mendapatkan anak yang saleh, maka tentunya orang tua terlebih dahulu berusaha menjadi orang yang saleh pula. Karena tatkala kita siap membangun rumah tangga dan siap menjadi menjadi orang tua, itu artinya kita siap menjadi toladan bagi keluarga kita. Bukan sekedar memberikan makanan dan minuman, bahkan juga mencukupi seluruh kebutuhan anak yang bersifat zahiriyah, melainkan kebutuhan batiniah maupun ruhaniyah si anak akan tetapi ini dikesampingkan. Maka tentunya keberhasilan Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam dalam mendapatkan karunia anak saleh seperti Nabiullah Ismail alaihi salatu wassalam, karena beliau sendiri telah berhasil mendidik dan juga membentuk dirinya menjadi seorang hamba yang soleh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa ta'ala mengabadikan beliau di dalam Al-Quran, qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguh telah ada untuk kalian teladan yang baik dalam diri Ibrahim dan juga orang-orang yang senantiasa bersama Ibrahim. Inilah pujian Allah Subhanahu wa ta'ala untuk Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dan tentu saja kita didapatkannya setelah ia berusaha dan juga terus berupaya menjadi sosok pribadi yang bukan hanya dicintai oleh manusia, tetapi juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya sekarang untuk kita semua adalah, siapakah di antara kita yang sejak awal menjadi orang tua sudah berupaya untuk belajar dan berusaha menjadi orang tua yang saleh? Apakah kesibukan kita mensolehkan pribadi kita sudah setara atau menyamai dengan kesibukan kita di dalam mengurus rezeki dan urusan dunia lainnya? Maka Profesor Dr. Abdul Karim Bakar, beliau adalah seorang pakar pembinaan anak dan keluarga, menegaskan bahwa tarbiyah dan pembinaan keluarga yang kita capai itu adalah gambaran tentang bagaimana pembinaan diri kita pribadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran kedua dari sosok Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam adalah, jika kita ingin memiliki anak yang saleh, maka sungguh-sungguhlah kita meminta dan mencita-citakannya kepada Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala mengabadikan doa-doa Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam tentang hal yang demikian itu di dalam Al-Quran yang berbunyi, Rabbi habli minas salihin. Wahai Tuhanku, karuniakanlah untukku seorang anak yang termasuk orang-orang, golongan orang-orang yang saleh. Bahkan di ayat lain Nabiullah Ibrahim juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah aku dan juga keturunanku yang senantiasa menegakkan salat. Wahai Tuhan kami, maka kabulkanlah doaku. Kaum muslimin yang berbahagia, mungkin banyak sekali di antara kita yang sekedar mau memiliki anak yang soleh, akan tetapi
siapa di antara kita yang sungguh-sungguh berdoa meminta kepada Allah dengan kelopak mata yang berderai air mata? Siapakah di antara kita yang secara konsisten menyelipkan doa-doa terbaiknya untuk keluarga dan anak-anaknya? Jika kita memang sungguh-sungguh bercita-cita mendapatkan anak yang saleh, maka tentunya kita harus berpikir dan berupaya sungguh-sungguh pula di dalam mencari jalannya. Bahkan lebih dari saat kita bercita-cita ingin mempunyai penghasilan yang besar, tempat atau rumah tinggal yang mewah, kendaraan yang mewah sesuai apa yang kita idam-idamkan. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berikut ini ada beberapa hal yang sungguh-sungguh harus kita jalankan untuk mewujudkan impian kita selaku orang tua, yakni memiliki anak-anak yang saleh dan salehah. Pertama, di dalam mewujudkan anak-anak yang saleh dan salehah, maka tentunya kita harus konsisten di dalam mencari rezeki yang halal untuk keluarga kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam pandangan Islam, apapun yang dikonsumsi oleh tubuh manusia maka tentunya akan berpengaruh terhadap perilakunya. Oleh karena itu hadirin, Islam mewajibkan kepada setiap orang tua untuk senantiasa memberikan hanya makanan halal yang diperoleh melalui harta yang halal pula kepada anak-anak kita. Bahkan nafkah yang halal untuk keluarga kita itu akan dinilai sebagai sedekah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan di dalam hadisnya, innal muslima idza anfaqa ala ahli kanat lahu shadaqah. Sesungguhnya seorang muslim itu jika ia memberi nafkah kepada keluarganya maka itu akan menjadi sedekah untuknya. Usaha memberikan nafkah yang halal tentu saja menjadi tantangan sendiri bagi kita selaku orang tua. Oleh karena itu kita harus selalu mengingat pesan yang disampaikan Rasulullah SAW di dalam sabdanya. Beliau bersabda, ya'ti 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u ma akhadha minhu aminal halal am minal haram. Kata Nabi Muhammad SAW, akan datang kepada manusia suatu zaman di mana seseorang tidak lagi peduli apa yang mereka kumpulkan. Apakah yang mereka kumpulkan itu dari yang halal ataukah mereka kumpulkan itu dari hal-hal yang haram? Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah kita termasuk yang disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, orang yang tidak peduli tentang dari mana mengais dan membawa pulang nafkah untuk keluarganya? Apakah itu dari hasil suapkah, korupsikah, bahkan manipulasi seperti yang sekarang ini sedang menjadi tren sebagai pejabat di negeri kita saat ini? Semoga saja tidak. Karena nafkah yang dikumpulkan dari sesuatu yang tidak halal dan yang tumbuh menjadi daging dalam tubuh kita, maka kata Nabi, nerakalah lebih pantas baginya. Na'udzubillahi min dzalik. Senada dengan hal tersebut, Rasulullah berpesan kepada kita, la yadkhulul jannata lahmun nabata minas suhti an-naru aula bih. Kata Nabi, tidak akan masuk surga daging yang senantiasa tumbuh dari harta-harta yang haram, maka kata Nabi, nerakalah lebih pantas baginya. Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, untuk memiliki anak yang saleh dan salehah, maka kita senantiasa memberikan kasih sayang kepada anak-anak kita. Akan tetapi kasih sayangnya itu bukan memanjakannya. Pada hari ini hadirin, seiring dengan perkembangan teknologi yang nyaris tak terbendung, kita sudah tidak aneh lagi bahwa melihat anak-anak yang dibekali oleh para orang tua dengan peralatan-peralatan komunikasi yang bisa apa saja ia akses, termasuk mengakses tayangan-tayangan pornografi dan porno aksi. Di samping dampak lain seperti kecanduan game online dan semacamnya yang semakin merenggangkan hubungan komunikasi antara anak dan juga orang tua, maka ini adalah satu contoh kasus
di mana kita sebagai orang tua mungkin saja kita menganggap itu sebagai bukti kasih sayang kita kepada anak-anak kita. Namun marilah kita memikirkan sejenak dengan hati yang jernih bahwa bukti cinta dan kasih sayang kita yang sesungguhnya sebagai orang tua kepada mereka, anak-anak kita, yakni adalah dengan berusaha menyelamatkan mereka dari genggaman api neraka. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita di dalam satu firman-Nya dalam surah At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah kita rela membiarkan anak-anak kita terpanggang di dalam kobaran api neraka? Apakah kita rela membiarkan anak-anak kita yang kita sayangi itu menjadi bahan bakar nerakanya Allah Ta'ala? Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya yang ketiga, untuk mewujudkan cita-cita kita di dalam memiliki anak-anak yang soleh dan solehah adalah senantiasa terus belajar dan belajar menjadi orang tua yang soleh dan solehah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah kita sudah mengetahui semua panduan dan juga petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam mendidik anak-anak kita? Apakah kita sudah memahami bagaimana kita menghadapi karakter-karakter anak-anak kita yang memiliki perbedaan itu? Kita tidak dilarang mempelajari konsep pendidikan anak dari siapa saja. Akan tetapi selalulah ingat bahwa konsep pendidikan dan pembinaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pembinaan atau pembinaan yang terbaik dan yang wajib untuk kita jalankan. Cobalah kita renungkan betapa banyak hal yang harus kita pelajari sebagai orang tua. Karenanya sesibuk apapun urusan dunia kita harus menyediakan waktu untuk senantiasa belajar menjadi orang tua yang soleh dan solehah. Itulah harga yang harus kita bayar untuk menyelamatkan keluarga kita daripada kobaran api neraka yang membara. Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin yang berbahagia, mengapa kita harus benar-benar serius merancang kehadiran anak soleh di dalam rumah tangga kita? Menjawab pertanyaan itu, marilah kita sama-sama renungkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, idza mata ibnu adam inqata'a amaluhu illa min talatin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin salih. Apabila seorang manusia meninggal dunia, maka akan terputuslah seluruh amalnya kecuali 3 hal yang tidak akan pernah terputus. Apa itu? Yakni adalah sedekah jariyah. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga adalah doa anak-anak yang soleh dan solehah. Melalui hadis ini Rasulullah SAW mengisyaratkan kepada kita bahwa anak yang soleh adalah investasi yang tak ternilai harganya. Anak yang soleh adalah pelita yang tak pernah padam meski kita telah terkubur dalam liang lahat. Anak yang soleh adalah sumber pahala yang tak pernah putus meski tubuh kita telah hancur terbelakang tanah. Sebaliknya, anak-anak yang tidak soleh, kelak mereka akan menjadi sumber bencana bagi kehidupan kita para orang tua di akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Namun hadirin, jika kita merasa gagal setelah mengerahkan upaya sungguh-sungguh untuk menghadirkan sosok anak soleh dalam rumah kita, maka janganlah kita berputus asa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi putus asa seperti itu, maka kita harus belajar dan bersabar dari keteguhan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam yang terus mengajak anaknya untuk ikut bersamanya mengenalkan kepada kalimat tauhid. Meski kemudian tentunya anaknya memilih untuk durhaka kepada Allah hingga akhir hayatnya. Kemudian hadirin yang perlu diperhatikan oleh kita bersama selaku orang tua, yakni kesabaran. Kesabaran juga hal yang terpenting dan hal yang paling mendasar yang harus kita miliki di dalam mengarungi bahtera rumah tangga.
Maraknya kasus perceraian adalah bukti bahwa banyak orang tua yang egois, memikirkan dirinya sendiri dan lupa bahwa anak-anak sangat membutuhkan sebuah keluarga yang utuh. Karenanya bersabarlah, karena Allah Subhanahu wa taala akan bersama orang-orang yang sabar. Selanjutnya, kepada para pemilik dan pelaku media, ingatlah bahwa media-media yang Anda miliki dan kelola telah terbukti sebagai alat yang paling efektif di dalam menyampaikan kebaikan dan juga keburukan. Ingatlah, jika Anda mencari nafkah dengan cara menyebarkan nilai-nilai kebatilan melalui media sosial, maka itu tentunya akan menjadi nafkah yang haram untuk diri, bukan juga untuk diri pribadi, melainkan juga untuk diri kalian. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah khutbah yang khatib bisa sampaikan pada kesempatan hari raya Idul Adha pada pagi hari ini. Semoga kita bisa senantiasa membawa manfaat dan memberikan keberkahan bagi kita semua, dan semoga kita senantiasa digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang bersabar dalam menjalani semua ujiannya. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahun lam yazal ala kulli syai'in wakila. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu, akramil awwalin wal akhirin, al mab'uthi rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man kana lahum minat tabi'in, salatan daimatan bidawami samawati wal ardin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, ittaqullah haqqa tuqatih wa darul fawahisha ma zahara minha wa ma batan, wa hafidhu ala ta'ati wa huduril jama'ati wal jumu'ah was sawmi wa jami'il ma'murat wal wajibat. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a bi nafsi wa tanna bi malaikati bi qudsi wa qala ta'ala inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita angkat kedua tangan kita tundukkan kepala kita rendahkan hati kita untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang mulia ini. Mudah-mudahan segala doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu taala an kulli sadatina ashabi Rasulillah ajmain. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma rabbana اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. Ya Allah, Engkau Tuhan yang Maha menciptakan kami, Engkau adalah satu-satunya yang berhak untuk kami sembah ya Allah. Hari ini kami datang mengetuk pintu ampunan-Mu. Hari ini kami hadir bersimpuh dengan peluh dosa yang melekat di tubuh kami yang lemah ini ya Allah. Ya Allah, betapa kami sering lupa bahwa kehidupan di dunia ini sangatlah singkat ya Allah, hingga kami pun jatuh dan jatuh lagi dalam kedurhakaan terhadap perintah-Mu ya Allah. Ya Allah, ampunilah kami ya Allah, ampunilah kami ya Allah. Jika Engkau menutup pintu ampunan-Mu yang agung ya Allah, kepada siapa lagi kami ya Allah harus mencari ampunan ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, di sisa hidup kami ini ya Allah, berikanlah kekuatan kepada kami untuk selalu berbakti dan menjadi anak yang soleh untuk ayah bunda kami ya Allah. Jika mereka masih hidup ya Allah, izinkanlah kami untuk berkhidmat dan melayani mereka dengan sebaik-baiknya di sisa usia mereka ya Allah. Jika ayah bunda kami telah tiada ya Allah, izinkanlah kami untuk menjadi sisa-sisa kebaikan mereka yang terus menerus menjadi ladang kebaikan, penerang
di alam kuburnya ya Allah. Ya Allah, ampunilah ya Allah. Ampuni ya Allah kedurhakaan kami kepada ayah bunda kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, berikan kami kekuatan dan kemampuan untuk menjadi orang tua yang terbaik untuk putra putri kami ya Allah. Hanya Engkau lah ya Allah satu-satunya yang dapat memberikan kekuatan untuk mendidik mereka dengan sebaik-baiknya ya Allah. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami sebagai penyejuk hati kami ya Allah, yang senantiasa mendoakan kami saat kami sendiri dalam kegelapan alam kubur ya Allah. Karuniakanlah kepada kami ya Allah anak-anak yang senantiasa mencintai Al-Quran dan sunnah Nabi-Mu ya Allah. Ya Allah, selamatkan negeri ini dari pemimpin-pemimpin yang zalim ya Allah. Selamatkan negeri ini dari kerakusan para koruptor yang tidak bertanggung jawab ya Allah. Karunikanlah untuk kami para pemimpin-pemimpin yang adil dan senantiasa mencintai syariat-Mu. Izinkanlah kepada kami ya Allah untuk menikmati ya Allah indahnya negeri ini di bawah naungan syariat-Mu yang maha adil ya Allah. Ya Allah, Zat yang maha mengabulkan doa, kabulkanlah ya Allah doa kami ya Allah. Penuhilah permintaan kami ya Allah. Kamilah hamba-Mu yang lemah, harapan kami hanya kepadamu ya Allah. Engkau maha mendengar, Engkau maha penguasa satu-satunya yang hak, dan Engkau sebaik-baik pemberi yang diharap ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Ja'alanallahu wa iyyakum ajma'in. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.